Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Oke, sudah 3 bulan nih saya belum mengisi di konten yang ada di channel saya. Siapa nih yang kangen ataupun yang menunggu-nunggu konten saya selanjutnya? Ada beberapa hal karena saya tidak bisa membuat konten. Yang pertama, yang saya itu jenuh karena terlalu banyak pikiran, dan juga yang kedua adalah karena saya sudah semester 7 dan juga lebih fokus untuk magang dan skripsi. Tungguin saja ya konten-konten magang saya. Dan yang ketiga adalah efek pandemi ini. Orang tua saya karena tidak mampu, jadi saya harus menurunkan UKT dan juga lebih menggunakan uang sebaik-baiknya. Jadi kalian harus menggunakan uang kalian sebaik-baiknya, karena di luar sana banyak orang yang membutuhkan. Jadi kalian harus bisa mengatur, memanage uang kalian sendiri. Kalau kalian ingin mendukung konten saya, kalian bisa like dan juga share ke teman-teman kalian, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk saya lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian ingin lebih mendukung saya, kalian bisa dukung saya di donasi di link yang ada di bawah ini untuk lebih mengembangkan konten saya dan juga sebagai portofolio saya untuk kerja nanti. Jadi saya gunakan YouTube ini untuk portofolio kerja saya nanti. Terima kasih. Langsung saja lanjut ke videonya. Check this out. Kita bahas videonya. Jadi di sini saya banyak menemui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kalian, para viewers saya yang saya cintai dan saya sayangi, tentang survei kebinakaan nih. Survei kebinakaan itu apa sih kakak? Bentuknya seperti apa sih kakak? Dan juga cara mengerjakannya itu seperti apa sih kakak? Oke, saya angkatan yang pertama, jadi saya tahu bentuk dan seluk-beluknya. Jadi saya akan menjelaskan di video kali ini. Oke, yang pertanyaan pertama adalah survei kebinekaan itu apa sih kakak? Survei kebinekaan itu yang terpintas dalam pikiran saya adalah, oh ini seperti mungkin soal PPKN ataupun soal-soal yang menjebak seperti sejarah ataupun kayak apa sih pengetahuan kalian yang tahu tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ternyata saya salah nih. Kalian itu diberikan masalah. Yang pertama, diberikan masalah tentang soal cerita yang ada dalam keseharian ataupun gambaran yang diberikan oleh penanya. Lalu kalian memberikan statement kalian tentang permasalahan itu, sehingga kalian diberikan analisis pertanyaan pilihan ganda. Terus tidak jauh beda dengan soal CPNS, tapi ini lebih rendah levelnya. Jadi kalau kalian harus lebih sering pengalamannya, dan juga kalian diberikan tenggat waktu. Karena saya dulu angkatan pertama, jadi saya mengerjakannya lebih strategis dan penuh perhatian. Terus yang kedua, waktu pengerjaan nih. Oh kakak diberikan waktu berapa sih sekali itu? Saya dulu sih diberikan waktu sebebas-bebasnya. Jadi satu hari penuh kalian bisa mengerjakannya di pagi hari ataupun siang hari, malam hari. Kalau saya lebih prefer
ke siang hari. Jadi pagi hari saya memberikan fokus saya kepada soalnya, jadi saya search dan tidak menemukan sih, tapi saya berlatih soal cerita, jadi saya tahu soal-soal sedikit. Terus bentuk soalnya seperti apa sih kakak? Bentuk soalnya itu kalau kalian tahu Google Form, nah Google Form itu diberikan 4 pilihan ganda A, B, C, D. Jadi kalian diberikan waktu sebebasnya, tapi saya mengerjakannya 15 menit, jadi nggak kerasa sih, kayak menjawab soal-soal yang ada dalam cerita. Jadi kalian harus persiapkan itu. Dan bentuk soalnya kalau sekarang sih sudah ada aplikasinya, jadi kalian lebih mudah dan lebih efisien. Karena saya dulu adalah bentuk Google Form, jadi banyak kecurangan mungkin yang bisa saya ceritakan. Terus tips lolosnya kak, oke, saya tips lolosnya itu gampang sih. Kalian cuma belajar tentang permasalahan yang ada di sekitar kalian, ataupun mungkin ada soal-soal cerita yang ada di CPNS, kalian bisa kerjakan sebagai acuan kalian. Jadi kalian tidak terombang-ambing gitu loh, karena kan soalnya itu lebih menjerumus pendapat kalian, konsisten kalian. Jadi kalian fokuskan ke sana. Terus yang selanjutnya saya akan memberikan nih, ada soal yang saya ambil lagi nih dari video sebelumnya kan ada. Terus yang kedua ini saya berikan soalnya, ini ada yang di sebelah saya ini. Terus saya bacakan ya cerita soalnya. Saya ambil catatan dulu. Soalnya adalah, dewasa ini ada pandangan bahwa pengaruh globalisasi semakin mengikis nilai Pancasila. Oke, diberikan soal globalisasi. Beberapa orang mengusulkan diberlakukan kembali penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamatan Pancasila. Semisal PPKN, cuma ini lebih pendahulunya. Pada masa lalu di perguruan tinggi, menurut saya Oke, untuk PPKN kan sudah ada mata kuliahnya sendiri tiap jurusan, sehingga diberikan porsinya sendiri-sendiri, entah itu semester 1 ataupun 2. Kalau aku sih semester 2 baru diberikan masalah PPKN ini. Terus soalnya jawaban A, usul tersebut penting didiskusikan oleh para pakar dan sivitas akademika. Oke, jawaban A ini lebih menjerumus kepada ahlinya. Dan yang B, materi P4 sudah diberikan melalui mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan yang B ini sudah diimplementasikan, jadi tinggal menggabungkan saja. Dan yang C, penataran adalah bentuk indoktrinasi yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi. Oke, penataran ini dulu orang tua saya pernah sih mengalami penataran ini, jadi sudah tidak sesuai sih, memang harus mengikuti zaman. Jadi penataran ini lebih tradisional. Jadi kalau kalian, menurut kalian nih, jawaban kalian apa nih? Aku tunggu ya, 5 menit, jangan 5 detik dari sekarang.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, gimana nih? Sudah yakin dengan jawaban kalian? Kalau saya sendiri lebih menjerumus yang B. Karena apa? Materi P4 itu pedoman, penghayatan, dan pengamatan Pancasila itu lebih difokuskan untuk mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan karena lebih menjerumus dan lebih disesuaikan. Karena apa? Karena nilai-nilai Pancasila itu harus disesuaikan dengan globalisasi. Karena globalisasi ini lebih kejam, budaya-budaya lama ditinggalkan sehingga budaya baru menguasai. Sehingga sikap cinta tanah air itu lebih ditinggalkan. Oke, gimana nih menurut kalian? Ataupun kalau penjawaban saya salah, mungkin kalau kalian bisa memberikan solusinya, kalian komen di bawah ya. Oke, gimana nih? Siap nggak untuk kalian? Untuk angkatan 2 ataupun 3 seterusnya, untuk lebih melatih diri kalian. Oke, cukup sekian dari saya tentang survei kebinakaan yang akan kalian hadapi. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap ataupun kalian kurang bisa mengikutinya? Kalian bisa follow Instagram saya yang ada di samping ini dan kalian DM ataupun kalian komen yang ada di bawah untuk kalian berdiskusi pada sesama viewers kalian. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendonasikan di link yang ada di bawah ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan juga untuk para viewer saya, untuk jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian untuk kalian yang mau mengikuti survei kebinekaan untuk program mengajar Kemendikbud ini supaya lebih bersemangat dan juga lebih intuitif, inovatif, dan kreatif ketika berada dalam program ini untuk mengajar. Dan juga komen di bawah ataupun kalian bisa DM cerita-cerita kalian saat mengajar ataupun saat melakukan program ini. Sudah sekian dari saya. Subscribe, like, share. Arigatou gozaimasu.